Izin untuk bisa menginformasikan pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Beliau saat ini menjabat sebagai Rektor UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia, dan beliau pernah menjabat sebagai Rektor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2 periode, dari tahun 2006 hingga 2010, dan juga dilanjut di tahun 2010 hingga 2014. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Dewan Pembina Social Trust Fund di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, izin Profesor Dr. Komarudin Hidayat untuk saya berikan kesempatan lebih kurang selama 30 menit, Prof. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada pembicara kita yang pertama, Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru itu pembentuk kepribadian bangsa dan guru adalah pilar peradaban bangsa. Ini dimulai dengan satu kenyataan bahwa kita semuanya, saya dan semua yang hadir ini menjadi seperti ini karena jasa para guru. Udah pasti karena jasa para guru. Makanya walaupun pendidikan itu secara moral tanggung jawab utama orang tua, tapi secara profesional pasti banyak orang tua yang tidak mampu mendidik anak-anaknya, sehingga dibentuklah yang namanya sekolah, diangkatlah yang namanya guru-guru. Jadi guru dan sekolahan merupakan perpanjangan secara profesional dari orang tua, meskipun lagi-lagi secara moral sebenarnya tanggung jawab masing-masing orang tua. Nah, makanya forum seperti ini penting sekali bagi kita bagaimana mengidentifikasi masalah apa saja. Yang baru itu adalah kita bingung, kita anomali, kita dipaksa untuk akrab dengan dunia digital. Digital culture, semua kita didorong untuk masuk pada digitalisasi. Mungkin perlu ini setahun aja belum tentu kita bisa beradaptasi. Jadi sekarang yang belajar tidak hanya murid tapi juga guru. Guru itu tidak kalah belajarnya, hanya caranya guru lebih cerdas dari belajar. Tapi guru yang berhenti belajar, maka rumusnya apa? Harus juga berhenti mengajar. Ini rumus dalam dunia pendidikan, lebih-lebih sekarang ini. Sebab problem tantangan ilmu itu berkembang terus. Bagaimana kita akan mendampingi, mendidik siswa kita kalau kita sendiri habis bahannya? Kalau kita sendiri tidak punya passion untuk belajar. Ketika guru masuk kelas, satu apa? Modalnya, satu cinta kasih. Harus cinta. Kedua ada passion, semangat mengajar. Yang ketiga apa? Punya bahan ajar, punya materi. Keempat apa? Punya metodologi yang tepat, yang kreatif. Yang berikutnya apa? Ada identitas rumah, identitas bangsa. Kita bangsa Indonesia. Ini harus kita jaga. Sebab kalau kita tidak punya identitas, tidak punya values, kita kemudian sulit untuk berkolaborasi dengan bangsa negara lain. Dunia semakin plural, sekarang ini identitas semakin penting. Tapi identitas yang bersahabat, bukan identitas yang chauvinistik. Kalau kita punya murid 10, masing-masing punya 10 karakter, punya 10 mungkin ya learning style-nya, punya 10 problem masing-masing. Jadi seorang guru harus bisa menjadi pendengar yang baik, pengamat yang baik, dan harus lapang hatinya. Maka sekolah yang baik harus juga punya kegiatan sport, berkompetisi, gimana rasanya menang. Ketika menang dia tidak sombong, karena teamwork, team building. Ketika kalah tidak putus asa, karena apa? Ikut gembira pada pemenangnya, dan dia kemudian sabar untuk menyiapkan diri pertandingan ke depan. Sehingga dia pun tidak putus asa mengapa dia dalam posisi kalah, karena tahu sebabnya, dan juga dia ikut gembira terhadap lawannya yang menang. Nah, ini penting sekali sikap seperti ini. Yang lainnya lagi apa? Matematika itu mutlak. Sungguhnya matematika itu melatih berpikir logis, kritis, konsisten. Jadi pelajaran matematika itu bagian dari pendidikan karakter. Ketika matematika ini menjadi bagian dari karakter building, maka orang nanti insya Allah semoga enggan korupsi. Mengapa? Karena itu tidak logis. Itu mengkhianati nalar saya, mengkhianati nurani saya.
Dengan demikian dalam dunia pendidikan, ilmu-ilmu semua itu bagian dari karakter building dan juga integrated dengan knowledge. Yang saya katakan pertama tadi, bahwa perpaduan ilmu pengetahuan dan karakter itulah yang akan mengangkat derajat seseorang dan bangsa. Oke, cukup sekian ya. Sekali lagi saya terima kasih sekali. Saya selalu antusias kalau berbagi dengan guru-guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita boleh berikan tepuk tangan secara online kepada Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya, Prof. Tentu ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami Hafex dan tentunya seluruh rekan guru inovatif yang berhadir, lebih dari 15.000 di seluruh Indonesia, kehadiran dan juga mendapatkan pengalaman dan juga pandangan dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Dan tentunya sekali lagi kita bersama-sama tadi sudah mendapatkan pemaparan terkait dengan bagaimana merancang masa depan bangsa melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas. Dan oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang berkenan bergabung di sesi inovatif School Leaders and Teachers Forum ke-8 oleh Hafex, Highly Functioning Education Consulting Services. Izin Profesor Komarudin, saya langsung lanjut ke sesi agenda selanjutnya, yaitu saya undang kepada pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BNCMM. Namun sebelum saya berikan kesempatan lebih kurang selama 30 menit, saya ingin menampilkan slide terkait dengan informasi lebih detail terkait dengan Pak Zulfikar Alimuddin, mungkin bagi kepada rekan-rekan guru inovatif yang baru hari ini berhadir di sesi yang diselenggarakan oleh Hafex. Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BNCMM adalah saat ini menjabat sebagai Direktur dari Hafex, Highly Functioning Education Consulting Services, dan beliau juga menjabat sebagai Direktur di SMP dan SMA Global Islamic Boarding School, sebuah sekolah boarding school berakreditasi A di Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan. Dan beliau sudah tersertifikasi dari CC USA dari Amerika Serikat dan juga Certified Professional Coach dan juga Executive Coach dari International Coach Federation, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Master Trainer dari Hafex dan sedang menempuh pendidikan di Doctoral Candidate of ITB, Institut Teknologi Bandung, in People and Knowledge Management. Dan saya izin langsung panggilkan kepada pembicara kita yang kedua, Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin. Lebih kurang 30 menit, Pak Zul, diberikan kesempatan. Dipersilakan Pak Zul. Baik, terima kasih Rian. Bapak Ibu semua, kita bicara hari ini tentang merancang masa depan Indonesia. Dan kita tahu bahwa yang akan menjalankan roda bangsa dan negara ini di masa depan adalah anak-anak kita. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa ikut merancang masa depan bangsa Indonesia melalui anak-anak kita? Kita mulai dengan problematika sederhana, nasi. Ya, jadi Bapak Ibu ikutin ini pelan-pelan, nanti di bagian slide tertentu akan saya sampaikan bagaimana cara kita membawakan sebuah materi sehingga pembelajaran yang kita bawakan di kelas tidak menjadi sebuah terkungkung oleh hitung-hitungan, namun dia justru menimbulkan inspirasi. Sebelum lebih lanjut saya mau sampaikan, Anda tahu bahwa per hari ini siapa tokoh paling terdepan di muka bumi untuk bicara tentang inovasi? Ayo ketik dulu hashtag siapa tokoh terdepan di zaman ini yang melompat bahkan mengalahkan visinya Kennedy waktu beliau berkata tentang kita akan terbang ke bulan. Nah, Bill Gates sudah lewat, ketinggalan. Elon Musk, betul sekali, Elon Musk. Dan itu bukan SpaceX ya, bukan SpaceX, karena SpaceX adalah antara. SpaceX sudah lewat, baru launching, sudah terbang SpaceX. Elon Musk berbicara tentang apa? Berbicara tentang membangun kehidupan di planet Mars. Bayangkan, kita masih tersengal-sengal bicara tentang pandemik di muka bumi. Elon Musk berbicara tentang membangun kehidupan di planet Mars. Dan salah satu yang beliau sampaikan adalah bagaimana caranya? Ternyata salah satu cara yang paling mungkin adalah dengan meningkatkan suhu di permukaan planet Mars. Nah, kita nanti dulu deh bicara planet Mars, kita bicara yang paling kelihatannya sederhana buat kita, namun jangan salah, cara berpikir ini
bisa menimbulkan inspirasi bagi siswa-siswa kita untuk menjadi Elon Musk berikutnya. Ya, pertanyaannya di sini, berapakah luas sawah yang diperlukan untuk menanam padi yang menghasilkan 1 piring nasi? Lantas bagaimana cara kita merancang sebuah proses pengajaran? Kita sampaikan data-data. Ya, wah udah langsung ada yang jawab nih, 25 cm persegi. Semangat, bagus ya. Ini saya tampilkan data-data. Nanti di penghujung sesi akan saya berikan sebuah konteks bagaimana cara membuat pertanyaan, kemudian bagaimana menampilkan data, dan bagaimana mendesain pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan inspirasi. Ini juga masih data Bapak Ibu, ya. Ini data ini masuk dalam sebuah konsep, ya. Konsep keterhubungan antara satu varian atau satu variabel dengan variabel lainnya. Ya. Anda nggak usah khawatir, nanti Anda baca sendiri saja ini. Next slide. Tadi Prof. Komar sudah mengatakan, gitu, jangan kasih tahu anak kita, ya, tapi beri dia data dan ajukan pertanyaan. Dan pertanyaan yang kita ajukan bisa untuk memperluas wawasan mereka dan membuat mereka berpikir, oh berarti saya ini saat ini bukan bicara tentang belajar matematik, bukan bicara tentang belajar biologi, tapi saya bicara tentang bangsa saya. Saya bicara tentang bagaimana memakmurkan bangsa saya. Lihat pertanyaan yang sudah kami buat di sini sebagai contohnya Bapak Ibu ya. Nomor 1, berapa banyak beras yang seharusnya dapat diberikan secara cuma-cuma pada para penduduk miskin atau korban bencana kelaparan? Nomor 2, berapa lahan hutan yang dapat diselamatkan agar kita tidak dikonversi menjadi lahan baru jika dikaitkan dengan kurva pertumbuhan penduduk dunia? Seberapa besar potensi biodiversitas yang dapat lestari dari hutan yang tidak dibuka? Nomor 3 hanya bisa dijawab kalau bisa jawab nomor 2. Lihat, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan selalu dalam sebuah konteks membangun masyarakat dan bangsa. Nah, sekarang kita lihat fakta-fakta. Ini fakta negara kita salah satunya. Kita punya 1,5% cadangan gas dunia, terbesar di Natuna. Cadangan nikel Indonesia terbesar di dunia. Lihat ini. Senang ya lihat ini? Dan mungkin membuat kita sekarang masih menjadi salah satu G20, negara G20 nomor 16 kalau saya tidak salah. Faktor terbesarnya adalah ini. Kalau faktor besar kelebihan negara kita tadi diimbangi dengan kemajuan SDM Indonesia. Apa cita-cita proklamasi kita? Kita ikut berperan aktif dalam medan pertempuran, medan politik atau geopolitik dunia. Bagaimana kita bisa berperan aktif kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk itu? Ya, kalau kita hanya punya cadangan besar, kita dipermainkan orang. Nah, ini saya berikan satu contoh. Selama ini yang belajar matematik selalu dengar kata fungsi limit. Nah, biasanya para ibu guru, bapak guru di depan kelas akan menuliskan fungsi limit. F(x), Y atau Y dalam kurung X mendekati 0. Itu membuat siswa tuh sebetulnya nggak pernah ngerti kita tuh ngomong apa. Nah, dibandingkan kita bicara seperti itu, kita bawa siswa kita pada gambar, Bapak Ibu fokus yang sebelah kiri, lihat. Ada mobil di persimpangan, ada mobil yang sedang ada pada tikungan, ada mobil yang sedang pada proses tanjakan. Kita lupakan dulu kata fungsi limit. Ya. Kita tampilkan gambar ini, lantas kita tanya pada siswa-siswa kita, anak-anak, apa yang kalian bayangkan pada situasi ini? Ketika situasi ini terjadi, apa yang perlu dilakukan? Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah, apa yang bisa kita capai? Oh, tadi agak kecepatan. Sebenarnya tadi ada bicara efisiensi, ya Bapak Ibu. Kedua ada bicara sensitivity. Jadi kita bicara tentang sebetulnya adalah bagaimana mendorong siswa membangun imajinasinya tentang proses pertemuan dua buah benda hampir bertemu tapi tidak pernah bertemu. Karena ketika di perempatan jalan, di pertigaan jalan, yang paling tidak boleh ada apa? Serempetan. Betul? Untuk itu, kita harus mempunyai kemampuan membangun sistem sensor pada mobil kita, pada kendaraan kita, agar kita tidak sampai bersentuhan, tidak sampai nyerempet. Namun, kalau jaraknya terlalu jauh, maka akan terbanyak space yang terbuang. Kita tidak mungkin jalan-jalan kita itu jaraknya sekian puluh meter satu mobil dengan mobil yang lain. Kalau demikian terjadi, maka akan tidak efisien ruang-ruang yang dibangun.
akan terlalu mahal biaya membangun jalan-jalan raya, karena jalan raya dihuni atau ditempati oleh lebih sedikit kendaraan. Tapi kalau terlalu padat, maka akan semakin sulit menghindari kecelakaan. Nah, jadi inilah dialog yang kita bangun dalam ruang kelas kita, sehingga siswa kita melihat dulu konteks situasinya dan mulai berpikir secara kritis apa yang terjadi. Jadi tidak buru-buru bicara tentang materi, tentang fungsi limit. Begitu ya. Next slide. Jadi mengapa zaman ini banyak orang yang omong doang, tidak bisa mengerjakan? Karena waktu membangun konsep tidak sungguh-sungguh dihayati, cuman menghafal konsep. Makanya nggak bisa punya prosedur. Maka naik level 3-nya adalah prosedural, PC3. Bagaimana menerapkan sebuah konsep jadi sebuah proses aplikatif. Terima kasih. Semoga bisa menambah inspirasi dan semangat kita semua untuk menjadi guru inovatif Indonesia.